Kalau kita lihat dari forward 1 bulan memang, terlihat memang ada view yang masih bearish gitu dari investor dan juga ekspektasi terhadap pergerakan rupiah. Jadi misalnya kalau kita forward sebulan dibandingkan spot saat ini biasanya on average mungkin perbedaannya hanya sekitar, Rp30-Rp50 gitu ya, pelemahan ekspektasi depresiasinya. Tapi sekarang di posisi sekarang tuh selisihnya bisa mungkin di atas Rp200. Jadi memang, saat ini view-nya dalam jangka pendek masih bearish untuk rupiahnya. Seberapa terkendalikankah Anda lihat volatilitas rupiah akhir-akhir ini dengan sudah jebol ke level 15 ribunya? Memang agak sulit sih selama masih capital outflow-nya terus berlanjut, saya pikir rupiah tetap akan terus under pressure. Tapi, kalau yang kita lihat di market, sebenarnya Bank Sentral Indonesia juga dia selalu melakukan intervensi. Tapi intervensinya ini memang tidak, bertujuan untuk meredam depresiasi rupiah, tapi lebih ke arah smoothing. Artinya, policy-nya ketika dia ada pelemahan rupiah, mereka menjaga agar pelemahannya tidak terjadi suatu shock yang sangat signifikan dalam satu titik waktu tertentu. Jadi dia lebih, manage smoothing untuk, tren pergerakannya baik itu depresiasi ataupun ketika akan apresiasi. Dengan bayang-bayang kekhawatiran capital flight keluar dari negara kita, di level berapa ini terendah dari rupiah yang bisa kita harapkan? Iya, kalau melihat dari, pasar forward saat ini sih memang, paling nggak kita masih bisa expect Rp200 lebih rendah lagi dari posisi spot saat ini. Baik, Rp200 lagi ya, berarti sekitar di 15.300 atau 15.400-an pun bisa. Ya. Stimulus-stimulus tambahan tadi cukup efektifkah kalau selain tadi kita berharap dari penjaga rupiah bank sentral dari kebijakan-kebijakan yang diambil? Karena Anda melihat ini kebijakannya mungkin pendekatannya lebih ke arah smoothing saja. Berarti mau tidak mau langsung tidak langsung juga akan diserahkan ke mekanisme pasar. Iya, saya pikir sih memang, dengan nature market ini, saya tidak melihat ada suatu kebijakan yang bisa efektif gitu ya. Artinya menghentikan depresiasi rupiah atau menghentikan turunnya harga obligasi ataupun harga saham di market. Jadi memang kalau dari sisi policy, pemerintah baik central bank ataupun fiscal policy saya pikir sudah cukup tepat. Artinya mereka melakukan smoothing, bank sentral juga tetap actively melakukan buyback di pasar sun untuk untuk menjaga stabilitas dari tren, pergerakan harga sun sendiri. Kemudian juga dari pemerintah, fiscal policy ataupun stimulus yang diberikan juga sudah mulai dilakukan secara bertahap, artinya untuk meringankan dunia usaha, supaya terutama yang terdampak paling besar dari, kondisi virus corona ini bisa, dampaknya agak sedikit diminimalisir.